Calvin Verdonk tak bisa tidur nyenyak lagi. Bintang baru Liga Belanda ini ancam posisinya di bek kiri timnas Indonesia. Calvin Verdonk kini harus menghadapi ancaman serius terhadap posisinya di bek kiri timnas Indonesia. Dengan munculnya bintang baru di Liga Belanda, persaingan semakin ketat dan Verdonk harus berjuang keras untuk mempertahankan tempatnya. Siapa pemain yang siap merebut posisinya? Simak video ini untuk mengetahui perkembangan terbaru di lini belakang timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap strategi Indonesia hadapi saingan baru UEA dalam perebutan tuan rumah Piala Asia 2031. Erick Thohir baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan terkait saingan baru yang muncul dalam proses bidding tuan rumah Piala Asia 2031. Dalam wawancara eksklusifnya, ia mengungkapkan bagaimana Indonesia berencana untuk bersaing dengan UEA dan negara lainnya yang juga tertarik menjadi tuan rumah. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia? Simak jawaban Thohir yang penuh strategi dalam menghadapi persaingan ketat ini. Elkan Bagot tanggapi panggilan Kluivert dengan menolak halus. Ini yang terjadi ketika Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Bagot memberikan respon yang tak terduga. Apa yang menjadi pertimbangan Bagot untuk menolak panggilan tersebut? Ole Romenyi resmi jadi penyerang termahal timnas Indonesia. Apa arti langkah besar ini? Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Ole Romenyi akan segera menjadi penyerang termahal yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Langkah besar ini tak hanya akan memberikan dampak besar bagi permainan timnas, tetapi juga bagi persepak bolaan Indonesia secara keseluruhan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Video ini mengupas tuntas segala aspek dari transfer luar biasa ini. Biliano Jonathans ungkapkan reaksi pertama terhadap kedatangan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Biliano Jonathans memberikan komentarnya tentang kehadiran legenda sepak bola dunia, Patrick Kluivert, yang kini bergabung dengan timnas Indonesia. Apa pendapat Jonathans tentang peran Kluivert dalam membentuk masa depan timnas? Simak wawancara eksklusif dan temukan bagaimana Kluivert dapat memberi dampak besar pada performa Indonesia. Erick Thohir tegaskan keputusan final 4 pelatih lokal yang bakal dampingi Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Erick Thohir akhirnya mengumumkan keputusan final mengenai jajaran pelatih timnas Indonesia yang akan mendampingi Patrick Kluivert. 4 pelatih lokal dipilih untuk mendukung Kluivert dalam membangun tim yang lebih kuat. Siapa saja mereka? Simak informasi lengkapnya dan ketahui siapa yang akan menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia ke depannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Calvin Verdonk tak bisa tidur nyenyak lagi. Bintang baru Liga Belanda ini ancam posisinya di bek kiri timnas Indonesia. Calvin Verdonk kini harus menghadapi ancaman serius terhadap posisinya di bek kiri timnas Indonesia. Dengan munculnya bintang baru di Liga Belanda, persaingan semakin ketat dan Verdonk harus berjuang keras untuk mempertahankan tempatnya. Siapa pemain yang siap merebut posisinya? Simak video ini untuk mengetahui perkembangan terbaru di lini belakang timnas Indonesia. Mulai sekarang Calvin Verdonk tidak bisa tidur nyenyak karena posisi bek kiri timnas Indonesia terancam dengan kehadiran pemain Eredivisie ini.
Sejak resmi menjadi WNI pada Juni 2024 lalu, posisi bek kiri timnas Indonesia hampir pasti selalu menjadi milik Calvin Verdonk. Sejak debut bersama timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 melawan Filipina, Calvin Verdonk telah mencatatkan 9 penampilan untuk Garuda. Dia juga sukses menyingkirkan beberapa pemain tim merah putih di posisi bek kiri seperti Shaine Patinama, Nathan Chu Aon, dan Pratama Arhan. Posisi Calvin Verdonk semakin tidak tergoyahkan karena di klubnya saat ini, NEC Nijmegen, dia selalu mendapatkan menit bermain. Bek kiri berusia 27 tahun itu telah mencatatkan 25 penampilan dan mencetak 1 gol serta 1 assist untuk NEC Nijmegen di semua kompetisi. Oleh karena itu, banyak pihak memprediksi satu tempat di pos bek kiri saat melawan Australia dan Bahrain akan tetap menjadi miliknya. Akan tetapi Calvin Verdonk dipastikan tidak bisa tidur dengan nyenyak karena PSSI sedang mengurus proses naturalisasi bek kiri baru. Secara kualitas, pemain yang akan didatangkan ini tidak jauh berbeda dengan Calvin Verdonk sehingga berpotensi untuk menggesernya. Sosok tersebut adalah pemain andalan Go Ahead Eagles yang saat ini berkompetisi di liga yang sama dengan Calvin Verdonk, Eredivisie. Pemain itu adalah Dean James yang merupakan bek kiri andalan Go Ahead Eagles dalam beberapa musim terakhir di Liga Belanda. Pada musim ini dia telah mencatatkan 24 penampilan untuk Go Ahead Eagles di semua kompetisi dan berhasil cetak 1 gol dan 1 assist. Dean James merupakan pemain keturunan yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi bersama Emil Audero Mulyadi dan Joy Pelupesi. Bahkan baru-baru ini dia berhasil mencatatkan assist saat Go Ahead Eagles mengalahkan PSV Eindhoven di ajang KNVB Beker. Pengamat sepak bola Haris Pardede alias Bung Harpa mengungkapkan bahwa persaingan di posisi bek kiri semakin ketat dengan hadirnya Dean James. Menurut dia, Calvin Verdonk harus berhati-hati karena Dean James bisa saja merebut posisi bek kiri darinya. Calvin Verdonk harus hati-hati juga karena Dean James punya sesuatu yaitu agresivitas dan duel di udara, ujar Bung Harpa. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change. Erick Thohir ungkap strategi Indonesia hadapi saingan baru UEA dalam perebutan tuan rumah Piala Asia 2031. Erick Thohir baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan terkait saingan baru yang muncul dalam proses bidding tuan rumah Piala Asia 2031. Dalam wawancara eksklusifnya, ia mengungkapkan bagaimana Indonesia berencana untuk bersaing dengan UEA dan negara lainnya yang juga tertarik menjadi tuan rumah. Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia? Simak jawaban Thohir yang penuh strategi dalam menghadapi persaingan ketat ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara soal Indonesia mendapat saingan baru dalam bidding tuan rumah Piala Asia 2031. PSSI dipastikan mendapat saingan baru dalam pengajuan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Kali ini saingan PSSI tak main-main dan pastinya akan jadi saingan berat. Sebelumnya ada Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgistan yang mengajukan diri sebagai tim tuan rumah secara bersamaan. Namun belum lama ini ada nama-nama yang juga mengajukan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 ini. Uni Emirat Arab dalam kurung UEA dan Kuwait mengajukan diri untuk bersaing dengan Indonesia.
Asosiasi Sepak Bola UEA belum lama ini dikabarkan mencalonkan diri sebagai tuan rumah ajang 2 tahunan tersebut pada Kamis. Dengan majunya UEA ini tak akan menjadi perjalanan yang mudah buat Indonesia. Apalagi UEA diketahui memiliki pengalaman telah menggelar Piala Asia. Mereka sebelumnya pernah menjadi tuan rumah tunggal pada 1996 dan 2019 sebagai tim tuan rumah tinggal. Berbeda dengan Indonesia yang baru sekali menjadi tim tuan rumah Piala Asia, dan ini pun terjadi tahun 2007 bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Untuk itu, Indonesia akan menghadapi persaingan yang berat karena UEA juga memiliki pengalaman menggelar beberapa agenda internasional lainnya. Menanggapi situasi ini, Erick Thohir mengatakan bahwa persaingan ketat memang bakal dirasakan Indonesia. Sepertinya kita ada saingan satu lagi, UEA masuk, ujar Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI ini memang mengatakan bahwa ada saingan baru buat Indonesia. Akan tetapi ia memiliki rasa percaya diri bahwa Indonesia akan terpilih. Walaupun untuk keputusan ini nantinya akan ditentukan oleh AFC, tetapi Erick memastikan pihaknya akan berusaha yang terbaik. Nanti kita lihat apakah Indonesia diberi kesempatan atau tidak, kata Erick Thohir. Dan kemarin yang Piala Dunia kan kita sudah maksimal, yang kita kalah dengan Arab Saudi, ya sama UEA, ya kita ngobrol-ngobrol nanti jelasnya. Lebih lanjut, mantan pemilik Inter Milan itu pun memastikan bahwa Indonesia siap menjadi tim tuan rumah Piala Asia 2031. Apalagi saat ini infrastruktur di Indonesia sudah memadai untuk menggelar turnamen internasional. Ditambah lagi dalam waktu dekat renovasi 22 stadion yang sudah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia bakal rampung. Untuk itu, untuk menggelar turnamen tunggal sekelas Piala Asia 2031 pun pasti akan sanggup. Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan meresmikan secara langsung stadion-stadion yang sudah selesai direnovasi dari tahun lalu. Nanti ada rencana peresmian dengan Bapak Presiden RI Prabowo mungkin 1 atau 2 minggu lagi untuk seluruh stadion yang direnovasi, tuturnya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a voice. Elkan Bagot tanggapi panggilan Kluivert dengan menolak halus. Ini yang terjadi ketika Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Bagot memberikan respon yang tak terduga. Apa yang menjadi pertimbangan Bagot untuk menolak panggilan tersebut? Video ini mengungkapkan alasan yang lebih mendalam di balik keputusan tersebut. ELKAN Bagot menolak panggilan Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia melawan timnas Australia dan timnas Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025. Menurut laporan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, Elkan Bagot tak masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Kabar yang kurang menggembirakan adalah boleh dikatakan hampir pasti dia dalam kurung Elkan Bagot tidak akan bisa membela timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025, kata Bung Harpa. Namun Bung Harpa tidak mengungkap secara pasti kenapa bek bertinggi badan 196 cm itu tidak dipanggil Patrick Kluivert. Pengamat sepak bola yang lain, Roni Pangemanan, mendapatkan informasi bahwa Elkan Bagot tidak gabung timnas Indonesia karena ingin fokus bersama klub. 1.
Elkan Bagot ingin fokus bersama klub. Elkan Bagot tidak akan bermain untuk tim nasional dalam kurung laga Maret 2025. Pelatih Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Bagot. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Ketua Umum PSSI, Patrick Kluivert menanyakan kebugaran Elkan Bagot, bagaimana kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi Elkan Bagot menjawab untuk sementara ingin fokus bersama klubnya. Ini bukan berarti Elkan Bagot tidak mau membela timnas Indonesia. Ia ingin fokus mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Mungkin di FIFA Matchday selanjutnya dalam kurung Juni 2025, Elkan Bagot bisa gabung. 2. Elkan Bagot kini jadi bek andalan Blacpo FC tercatat dari Agustus 2024 hingga awal Januari 2025. Elkan Bagot hanya 2 kali main di League One atau Liga 3 Inggris 2024-2025. Baru dalam 1,5 bulan terakhir, Elkan Bagot pulih dari cedera. Hebatnya, ex-pemain Bristol City dan Gillingham ini langsung menjadi andalan pelatih Blacpo FC, Steve Bruce. Dalam 8 laga terkini yang dijalani Blacpo FC di Liga 3 Inggris 2024 hingga 2025, Elkan Bagot selalu bermain. Tercatat dari 8 pertandingan itu, Elkan Bagot 5 kali main sebagai starter dan 3 laga sisanya dari bangku cadangan. Hebatnya, dari 3 laga itu, Blacpo FC tak pernah kalah dengan rincian 3 menang dan 5 imbang. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. Ole Romenyi resmi jadi penyerang termahal timnas Indonesia. Apa arti langkah besar ini? Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Ole Romenyi akan segera menjadi penyerang termahal yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Langkah besar ini tak hanya akan memberikan dampak besar bagi permainan timnas, tetapi juga bagi persepak bolaan Indonesia secara keseluruhan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Video ini mengupas tuntas segala aspek dari transfer luar biasa ini. Berita bahagia datang untuk para penggemar timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini semakin menguat dengan hadirnya amunisi baru di lini serang, yaitu Ole Romenyi. Pada 8 Februari 2025, pemain berusia 24 tahun ini resmi menjadi warga negara Indonesia WNI dan telah menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, yang memungkinkan dirinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dari segi nilai pasar, Ole Romenyi kini menjadi penyerang dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar Ole Romenyi mencapai angka fantastis, yaitu 22,60 miliar rupiah. Angka ini jauh melampaui penyerang Indonesia lainnya, menjadikannya sebagai aset berharga dalam skuad Garuda. Di urutan kedua ada Ragnar Oratmangoen, pemain yang kini membela klub asal Belgia FC Dender. Nilai pasar Ragnar saat ini mencapai 10,43 miliar rupiah. Meskipun jauh di bawah Romenyi, angka ini tetap menunjukkan kualitas dan potensi besar yang dimiliki pemain 22 tahun tersebut. 3 penyerang Indonesia lainnya yang juga cukup bersinar meski memiliki nilai pasar yang lebih rendah adalah Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, dan Rafael Struijk. Masing-masing dari mereka memiliki nilai pasar di bawah 5 miliar rupiah. Hoki Caraka tercatat dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah,
Sedangkan Ramadan Sananta dan Rafael Struijk memiliki nilai pasar yang sama, yaitu 4,35 miliar rupiah dan 3,48 miliar rupiah. Dengan berbagai potensi yang dimiliki para penyerang ini, timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah sepak bola internasional. Dukungan dari para penggemar tentu akan menjadi dorongan kuat bagi mereka untuk memberikan yang terbaik dan mencapai prestasi gemilang. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and Miliano Jonathans ungkapkan reaksi pertama terhadap kedatangan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Miliano Jonathans memberikan komentarnya tentang kehadiran legenda sepak bola dunia, Patrick Kluivert, yang kini bergabung dengan timnas Indonesia. Apa pendapat Jonathans tentang peran Kluivert dalam membentuk masa depan timnas? Simak wawancara eksklusif dan temukan bagaimana Kluivert dapat memberi dampak besar pada performa Indonesia. Miliano Jonathans jadi salah satu sosok yang diincar PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Miliano saat ini membela tim asal Belanda FC Utrecht dan sudah bermain dalam 7 pertandingan sebagai winger kanan. Karirnya sempat jadi sorotan saat membela Vitesse musim lalu dengan catatan 11 gol dan 4 assist dari 18 pertandingan. Hal ini yang membuat dia jadi salah satu pemain muda potensial dan memiliki darah Indonesia. Hadirnya pemain tersebut ke skuad Garuda tentu akan jadi tambahan kekuatan di timnas, terutama di sektor depan. Miliano Jonathans menjelaskan bahwa PSSI sudah menjalin komunikasi beberapa waktu lalu. Namun saat ini dia masih ingin fokus bersama Utrecht, apalagi dia baru bergabung dengan tim yang bermarkas di Stadion Galgenwaard tersebut. Tentunya tersebut butuh waktu karena persaingan di tim utama tidak mudah. Percakapan dengan PSSI melalui ayah saya dan memang berjalan positif. Akan tetapi saya masih ingin fokus di klub untuk musim ini, kata Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun ini memang bisa jadi salah satu sosok penting di timnas saat resmi menjadi WNI. Dengan usia yang masih muda maka masih besar kesempatan untuk terus berkembang. Darah Indonesia sang pemain mengalir dari sang ayah yang memiliki darah Depok. Tentunya sebagai pemain dia masih ingin bisa membela timnas Belanda dan ini yang menjadi salah satu pertimbangan. Miliano juga mengikuti perkembangan di timnas Indonesia saat ini. Termasuk hadirnya pelatih kepala Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor dan Denny Lanza yang ditunjuk sebagai asisten. PSSI sempat menyampaikan bahwa hadirnya Patrick sekaligus untuk menarik pemain keturunan untuk bisa membela timnas. Saat ini ada Emil Audero, Joey Pelupeschi, dan Dean James yang sedang dipersiapkan untuk bisa membela skuad Garuda. Namun dia menegaskan bahwa masih butuh waktu untuk menentukan terkait peluang membela Indonesia di masa depan. Ini sekaligus jadi pernyataan bahwa dia tidak menutup peluang untuk bergabung. Saya senang melihat staf kepelatihan dari Belanda di timnas Indonesia. Akan tetapi saya masih belum memutuskan untuk sekarang, ujarnya. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Erick Thohir tegaskan keputusan final 4 pelatih lokal yang bakal dampingi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Erick Thohir akhirnya mengumumkan keputusan final mengenai jajaran pelatih Timnas Indonesia yang akan mendampingi Patrick Kluivert. 4 pelatih lokal dipilih untuk mendukung Kluivert dalam membangun tim yang lebih kuat. Siapa saja mereka? Simak informasi lengkapnya dan ketahui siapa yang akan menjadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia ke depannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hadirnya Patrick Kluivert menggantikan Sintayong yang dipercaya dapat lebih efektif menangani para pemain Timnas Indonesia mencapai target Piala Dunia. Dengan segala kelebihan yang dimiliki Kluivert dan tim, Erick Thohir melihat perlunya sosok asisten yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memahami karakteristik sepak bola Indonesia. Ada beberapa tempat buat 2 asisten pelatih dari Indonesia, tetapi saya memang di rencana besarnya nanti ada juga tambahan 1 asisten pelatih lagi, ungkap Erick Thohir. Berikut adalah beberapa nama pelatih lokal yang menurut sepertinya cocok untuk menjadi asisten Patrick Kluivert dalam melatih Timnas Indonesia sebagaimana dimaksud Erick Thohir. 1. Indra Syafri. Indra Syafri merupakan salah satu pelatih Indonesia yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola tim, terutama tim muda. Indra juga dikenal dengan pendekatan taktik yang cukup modern dengan menekankan pada penguasaan bola dan permainan yang menyerang. Gaya kepelatihannya bisa sangat cocok dengan filosofi Patrick Kluivert yang juga lebih suka permainan menyerang dan cepat. 2. Aji Santoso. Aji Santoso adalah salah satu pelatih yang sudah berpengalaman melatih tim di Liga Indonesia, termasuk tim besar seperti Persebaya Surabaya. Aji memiliki rekam jejak yang bagus dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Keahliannya dalam mengelola tim, baik di level klub maupun nasional, menjadikannya calon asisten pelatih yang sangat baik untuk Kluivert. 3. Nova Arianto. Nama Nova Arianto mulai mencuri perhatian sebagai pelatih lokal yang bisa menjadi pilihan potensial untuk menangani Timnas Indonesia. Sebagai mantan pemain yang memiliki pengalaman panjang baik di level klub maupun Timnas, Nova tentu sudah memahami seluk-beluk sepak bola Indonesia. 4. Bima Sakti. Sebagai pelatih yang sudah memiliki pengalaman menangani Timnas Indonesia senior, Bima memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi dan dinamika sepak bola Indonesia. Bima dikenal sebagai pelatih yang bisa menjaga kedekatan dengan pemain serta memiliki komunikasi yang sangat baik. Sebagai asisten, Bima Sakti dapat menjadi penghubung yang penting antara Kluivert dan pemain Indonesia. Pendekatan yang lebih personal yang dimiliki Bima akan sangat membantu dalam menjaga motivasi dan semangat tim.